gue iseng lah waktu itu, gue coba buat matahin bambu gitulah, bambu kecilan jatuh di tanah gitu, gue sambit lah, tapi di depan tuh temen gue sebenarnya, sambit itu, gitu kan, saat itu gue sambit sebenarnya. Nah tapi nggak berapa lama dari atap yang di rumah yang klaster rumah yang sebelah ini, itu jatuh, itu bener-bener kayak bunyi yang jatuh gede banget mas, jatuh gelinding gitu kan. Lihat dong, soalnya sempat emang waktu itu kelihatannya itu emang kayak betul kayak karung putih mas, jatuh kayak karung putih gelinding gitu. Coba pas sampai bawah tuh nggak ada, cuma ketemunya ini yang sampai sekarang nih yang buat gue nih, gue sampai sekarang masih belum bisa gue logikin gimana gitu. Gue denger suara kayak raksasa ketawa, tapi dari bawah, dan ketika ketawa itu barang-barang tuh diberantakin semua. Nah itu pernah ada yang tinggal di situ, suami istri itu. Gua nggak tahu kasusnya apa, tapi istrinya itu dicor di pancuran air dalam rumahnya itu yang kayak berhiasan gitu. Tolak ukurnya itu dari emang teman-teman yang merasa kayak gue tidak percaya nih dengan hal ini gitu. Gue cukup skeptis dengan hal ini. Tapi pada aplikasi yang mereka datang ke lokasi hunting gitu kan, itu banyak emang dari pengalaman mereka tuh yang anggapannya gue nggak dapat lewat kamera nih, tapi gue langsung lihat sendiri, bahkan gue ngalamin sendiri pas lagi ngomong gitu. Ke safe zone ada yang nyaut, iya safe zone ke A gitu kan, tiba-tiba ada yang jawab cewek, iya masuk gitu. Oke teman-teman, ketemu lagi di Cerita Lensa, obrolan santai kreator. Hari ini buat teman-teman yang suka horor, masyarakat Indonesia kan suka-suka setan-setanan atau horor-hororan atau yang serem-serem. Kita kedatangan Mas Ibra dari FHI atau Fotografer Hantu Indonesia. Ya, benar Mas. Tepuk tangan dulu teman-teman. Mas Ibra, thank you waktunya Mas sudah nyempetin datang ke podcast Cerita Lensa nih. Wah aku nih sebagai perwakilan FHI Mas, gue makasih banget juga udah diundang. Mas. Ya, kita juga thank you Mas. Teman-teman Cerita Lensa. Siap, sukses selalu buat teman-teman FHI. Sama-sama. Mas, kita langsung masuk nih Mas. Ya, awal mulanya Mas, kebentuk komunitas FHI atau dari Mas Ibra sendiri masuk ke fotografi hantu itu, kenapa Mas latar belakangnya? Awalnya itu gue waktu itu Mas ikut FHI sendiri itu kan awalnya kan sebenarnya FHI ini waktu itu udah berjalan dari 2011 sebenarnya. FHI-nya udah berjalan dari 2011. Cuma saat itu masih belum berbentuk nama FHI sebenarnya waktu itu ya kan, cuma kayak lebih ke kesukaan hobi aja. Emang beberapa dari teman-teman gue juga yang emang pengurus FHI sekarang itu emang mereka basicnya ada yang fotografer juga. Hunting bareng lah gitu ya basicnya. Ya hunting bareng. Pertama itu kita nyoba explore di salah satu kampus lah yang di Depok. Pasti udah pada tahu lah ya, gak usah disebut kan, ya. Tahun-tahun itu kampus itu kan emang masih cukup serem lah image-nya gitu ya, banyak gitu. Cerita. Akhirnya dari situ waktu itu kita aktif dari 2011, 2012 sampai akhirnya pas di 2014 itu kita mutusin kayak gimana kalau ini kita jadiin satu komunitas aja, karena emang dari setiap kegiatan yang kita lakuin sebelumnya itu Mas, emang banyak teman-teman yang emang mereka tuh interest buat ikut gitu. Banyak kayak waktu itu kan kita cuma sekadar sharing fotonya di sosial media masing-masing kan saat itu ya kan. Ternyata banyak yang mau animonya banyak, mereka yang mau tertarik buat ikut saat itu gitu. Yaudah akhirnya kita resmiin itu sebagai komunitas fotografi hantu Indonesia. Benar. Tapi kalau awal mulanya udah dari 2011. Tapi Mas setiap hunting selalu dapat berarti ya? Kalau dibilang setiap hunting selalu dapat itu kita pastikan pengen selalu dapat ya kan. Tapi nggak nampik juga kalau misalkan emang lokasi itu, misalkan kita hunting nih Mas, misalkan kadang kan kita kalau buat satu lokasi hunting ini kan kita akan cari tahu dulu background tempatnya dan biasanya kita tanya juga sama warga sekitar gitu, kayak di sini mitosnya ada apa sih gitu. Nah, itu contoh misalkan gue kasih contoh misalkan di sini mitosnya kuntilanak merah di lokasi itu ya kan. Tapi ketika kita hunting di sana kita nggak dapat kuntilanak merah, kita akan bilang, kita nggak dapat nih sosok yang dimaksud, tapi kita dapat sosok yang lain yang ketangkap di kamera. Biasanya akan terjadi seperti itu. Gitu. Nah kan tadi Mas udah jelasin nih, yang kalau hunting pasti kemungkinan besar dapat. Nah ini kita udah bawa nih Mas, kebetulan dari FHI udah ngasih contoh-contohnya ya, beberapa foto. Nih kita lihat foto pertama nih Mas. Nanti sambil saya tanya Mas ya, ini dapetnya gimana nih caranya. Nah foto pertama nih Mas. Foto pertama itu jadi sebenarnya
foto ini Mas, itu waktu itu sebenarnya ini dibilang bukan bangunan terbengkalai Mas. Masih ada warganya? Ini sebenarnya toko rokok elektrik sebenarnya. Toko rokok elektrik. Iya. Di sini ini tuh. Jadi ownernya waktu itu kan ya teman-teman emang pada beberapa ada yang nge-vape kan, nge-vape juga kan, gitu kan, nge-vape juga. Waktu itu emang nongkrong tempat ini. Nah, ownernya yang punya bilang kan kayak coba dong huntingin tempat gue nih. Soalnya karyawan gue kalau ada yang nginep di sini selalu diganggu. Oh, sering diganggu. Ini kan bangunan 3 lantai. Di sini kan 3 lantai kan. Nah, akhirnya waktu itu pas mereka tutup, kita hunting di sini. Oke. Nah, ini tuh dapat di lantai 2-nya. Lantai 2 Mas. Dan pantulan ya masih berarti ya? Pantulan. Dari kaca ya? Dari kaca. Tapi kalau dilihat detail ya sosok laki-laki aja udah kelihatan nih, laki-laki rambutnya agak panjang. Terus gak pakai baju atasnya gitu kan? Itu ya kan kayak gitu Mas. Dan itu emang kondisinya kalau FAI kayak posisi kayak gini Mas, ini cuma berdua huntingnya Mas. Oh nggak rame-rame? Kita nggak pernah rame-rame. Pasti berdua yang hunting gitu. Oke. Sip. Ada foto selanjutnya? Kita tunjukin lagi dari FAI ini. Nah ini Mas, sosok pocong. Pocong ini di daerah Tangerang Selatan Mas. Jadi itu lokasinya itu sendiri emang bentuknya tuh kayak semacam perumahan Mas. Ya. Tapi masih ada aktif warganya Mas? Jadi ini tuh semacam kayak apa ya? Kayak mini residence Mas. Oh mini residence. Yang dalamnya cuma kayak ada 3 klaster gitu ya, klaster kecil. 2 apa 3 rumah gitu, klaster kecil lah gitu kan. Nah, dan ini emang terbengkalai. Jadi akses dari buat masuk ke rumah ini itu ke komplek ini itu mungkin jaraknya dari jalan utama sampai ke kompleknya ini sekitar 100 meteran Mas. Oh jalan ke dalamnya. Dan itu di kanan kirinya itu rimbunan bambu semua gitu. Nah waktu itu dan di ini langsung berbatasan sendiri langsung tuh sama Kali Pesanggerahan waktu itu lokasi ini. Iya. Ya kan. Nah waktu itu lagi hunting kan, emang lagi hunting. Nah pas lagi moto itu sebenarnya dari emang kan ini kan foto dari teman juga ya, dari emang anggota yang hunting kan. Nah waktu pas kita sharing di situ, habis hunting itu dia bilang waktu itu posisinya emang lagi foto. Cuma sebenarnya dia udah ngeliat langsung bukan dari handphone tapi udah langsung ngeliatin mata. Jadi mata telanjang aja udah kelihatan nih, ada sosok nih gitu ya. Udah kelihatan sebenarnya waktu itu. Akhirnya diabadiin. Dan ada juga di foto jadinya. Ada juga. Dan memang tekniknya kita pakai fotonya tuh dua kali jepret Mas. Burst ya. Maksudnya 2 kali di tempat yang sama. Iya, tempat untuk validasi. Betul, untuk perbandingan validasi benar. Siap. Lanjutnya ada satu lagi ya, Bud. Fotonya. Oke, kita lihat lagi nih foto selanjutnya. Nah. Oh ini kayaknya pocong juga nih Mas ya. Ini pocong. Ya. Nah ini pocong. Kalau ini di daerah Cimanggis. Ini di salah satu hotel terbengkalai sebenarnya. Daerah Bogor bukan sih Mas pas putaran balik? Oh, ya nggak usah sebut hotelnya ya. Oke. Udah pernah masuk ke situ Mas? Udah pernah masuk ke situ? Udah. Cuma sekarang kan emang udah ditutup ya. Sekarang kan. Dan memang kalau sosok-sosok yang ketangkap ini yang memang diceritain warga masih ada di situ. Atau kayak contohnya tadi kuntilanak merah yang ketangkap lain. Waktu itu sebenarnya di sini Mas, gue dapat kuntilanak merah. Ada juga. Cuma video bentuknya bukan foto. Jadi kayak cuma kayak gimana sih, kayak temen gue nih sambil jalan gitu kan. Sebenarnya waktu itu masih kondisinya tuh masih mapping lokasi saat masih itu mapping, kan. Masih mapping survei lokasi, lah. Masuk ke dalam ya, gitu. Tiba-tiba udah dapet di video ya. Nah di video itu jadi lewatin kayak ada rimbunan bambu gitu, mereka lewat. Itu jalan baris lah bertiga mereka kan. Nah pas lagi jalan baris bertiga itu di antara sekat mereka itu kayak ada yang kain merah lewat gini Mas. Kayak gitu loh. Gitu ya. Cepat gitu loh. Kayak gitu. Nah cuma waktu itu mitosnya juga kan di sini, di lokasi ini kan emang ada yang pernah meninggal di sini kan. Cuma emang kita waktu itu nggak dapet. Cuma yang sosok ini yang kelihatan nih. Sosok ini yang kelihatan saat itu. Oke, siap Mas. Oke, Mas kita lanjut nih Mas. Dari foto-foto ini yang penasaran adalah tadi kan udah sempat dijelasin juga teknik burst gitu Mas untuk validasi. Selain itu filternya apa Mas untuk ngomong dan disahin gitu kalau ini penampakan atau ini cuman bias dari cahaya di lensa atau sensor lu kotor ada nodanya, filternya apa Mas sampai disahin ini penampakan real gitu. Kalau untuk bahasan itu Mas, kalau kita tuh biasanya kan emang kan tadi foto 2 kali kan, foto 2 kali sebagai perbandingan gitu kan. Nah yang kedua itu
biasanya kita emang dari teman-teman juga ini pun mereka main intuisi mas. Dalam artinya gini mas, intuisi itu gini. Kadang emang kalau dari metafisiknya sendiri, emang kalau manusia itu kan kayak kita punya rasa merinding gitu kan. Nah sosok jin yang emang yang kita percaya lah kan, jin itu ada kan. Yang ada di daerah sekitar gitu yang bikin kita kan, merinding. Itu emang ngambil rasa takut manusia itu untuk mereka ngeproyeksiin sosok mereka foto itu gitu. Nah jadi kayak misalkan contoh foto itu bentuknya penampakan atau bukan, itu kan yang paling gampang banget, yang biasanya yang bisa dibilang itu penampakan atau bukan itu kan orang bilangnya orbs ya. Ya orbs itu kan. Nah orbs itu terjadi itu kan karena emang biasanya debu yang lewat depan lensa kamera ya kan. Atau sensornya kotor gitu kan. Kotor atau mungkin hewan-hewan terbang lah segala macam kan. Kalau dekat mereka tangkap itu kan. Nah biasanya kalau foto kayak gitu kalau emang dia bentuknya banyak gitu, ya itu tadi kita udah asumsiin itu sebagai ops yang emang foto. Jadi ambil foto burst di tempat yang sama, misalkan let's say 4 foto, 4-4-nya ada di situ sama, itu berarti noda kemungkinan atau ada kotor-kotor gitu ya. Kecuali emang dia tuh bentuknya satu titik energi dan biasanya emang ada warnanya mas. Oh dia berwarna? Ada warnanya, ada yang kadang emang pernah biru gitu kan, ada bahkan yang dia merah juga pun. Itu pernah itu ada. Nah itu biasa kalau yang kayak gitu emang satu bentuk energi dari si makhluk ini yang emang bentuknya itu masih disebutnya itu kalau di kita itu ektoplasma namanya. Itu udah berbentuk energi itu ya. Udah bukan disebut orbs lagi. Itu bisa dibilangnya itu mid levelnya lah. Mid levelnya sebelum emang mereka itu jadi ngasih sosok. Bentuk visualisasi. Oke mas. Tapi kan anggaplah saya jadi di posisi yang skeptis nih mas ya. Betul. Kita argumen nih mas. Saya di posisi skeptis. Kalau misalkan tadi mas cerita bilang misalkan mau datang ke suatu tempat nih, tempat explore-nya, tempat huntingnya, nanya dulu nih sama warga sekitar. Ada apa sih di sini? Oh ada genderuwo, ada pocong, ada kuntilanak merah. Bukannya itu malah jadi ke manifestasi kita, terus kita ngebayangin jadi kesuges mas. Oh padahal cuma kotor lensa, tapi karena diceritain sebelumnya kuntilanak merah, jangan-jangan ini nih kuntilanak merahnya. Penjelasannya gimana mas? Kalau itu mas, biasanya kan emang yang namanya kalau kita foto di hasil FAI juga kan emang kadang bentuknya itu kan nggak sesolid yang emang kayak tampilin kan biasanya. Ada beberapa yang solid tapi kan ada yang nggak juga gitu ya. Karena biasanya tolak ukurnya itu dari emang teman-teman yang merasa kayak gue tidak percaya nih dengan hal ini gitu. Gue cukup skeptis dengan hal ini. Tapi pada aplikasi pas ketika mereka datang ke lokasi hunting gitu kan, itu banyak emang dari pengalaman mereka tuh yang anggapannya gue nggak dapat lewat kamera nih, tapi gue langsung lihat sendiri, bahkan gue ngalamin sendiri gitu. Yang namanya kayak apa, sekelibat gitu, suara-suara kan? Atau suara dan juga kayak mungkin aktivitas benda yang bergerak mas. Itu sering banget gitu. Itu beneran, jadi yang nggak percaya pun rata-rata jadi pada ngerasain tuh ya mas. Jadi percaya nggak tuh mas setelah ikut hunting? Biasa kalau dari mereka, kalau masalah percaya kan balik lagi kan kadang emang misalkan di satu lokasi ini gue nggak ngerasain apa-apa gitu kan, di satu lokasi lain gue dapat gitu kan, itu nanti akan berjalan aja ke merekanya gitu. Kalau lu sendiri mas percaya apa enggak mas hal-hal mistis kayak gini? Kalau gue dibilang percaya tapi nggak mau sepenuhnya juga mas. Ya gitu. Meyakini ada gitu kan, tapi tidak untuk gue percaya sepenuhnya gitu. Cuma kalau emang dari pengalaman ketika ikut hunting itu waktu awal-awal ya, masih awal-awal di FAI juga, emang banyak yang coba buat gue ini mas, gue bikin logik gitu, tapi nggak kena. Jadi mau diolah secara logika udah nggak ada jawabannya nih. Udah pasti itu supranatural gitu bisa dibilang. Ya kan kayak apa mas contoh konkretnya mas yang lu coba pikir secara logika, pengalaman lu nih nggak masuk nih. Jadi gini, tadi di satu lokasi yang tadi ada pocong tadi itu mas, bukan yang hotel tapi yang sebelumnya. Ya kan. Jadi itu kan di yang cluster itu ya, itu kan emang biasalah namanya anak-anak juga. Kadang kalau waktu itu sebenarnya kondisi masih mapping saat itu. Cuma emang kita iseng aja gitu, namanya juga belum mulai kan. Jadi di satu bangunan cluster rumah itu, gue iseng lah waktu itu, gue coba buat matahin bambu gitulah, bambu kecil yang jatuh di tanah gitu, bambu gue sambit lah, tapi di depan tuh temen gue sebenarnya sambit itu, gitu kan. Saat itu gue sambit sebenarnya. Nah tapi nggak berapa lama dari atap yang di rumah yang klaster rumah yang sebelah ini itu jatuh, itu bener-bener kayak
bunyi yang jatuh gede banget mas, jatuh yang, gitu, jatuh gelinding gitu kan. Dilihat dong, soalnya sempat emang waktu itu kelihatannya itu emang kayak bentuknya kayak karung putih mas, jatuh kayak karung putih gelinding gitu. Cuma pas sampai bawah tuh nggak ada, cuma ketemunya kecapis kecil gitu, segede. Dan nggak mungkin bunyinya segede itu gitu ya. Jadi itu secara logika udah nggak mungkin. Itu udah nggak mungkin saat itu juga. Sama waktu itu yang gua hunting di lokasi yang ada tuh. Mana mas? Mungkin bukan Hotel Rai Bogor itu ya? Bukan. Sebenarnya tadi gue sempat kirim ke Kak Putri juga. Oh, video ya, ntar kita tayangin juga nih. Ntar sekalian diceritain mas ya. Ini center Andri ini nggak ada yang. Gue pakai yang ini nih, pakai ini ruangan ini. Tuh. Nah, ruangan. Ini nggak bisa dimasukin ya? Bisa. Ini nggak bisa dimasukin ya? Bisa. Nah itu udah nggak masuk yang buat gue tuh. Sama ini mas. Jadi gini, gue pernah ada satu di daerah Fatmawati saat itu, ya kan. Jadi sebenarnya itu dia bangunan aktif. Di depannya itu bengkel. Belakangnya itu showroom, dan di belakang showroom itu ada mes karyawan. Cuma terbengkalai saat itu. Nah saat itu pas itu masih baru-barunya gue aktif di FAI sebenarnya waktu itu, ya kan. Jadi huntingnya itu emang di mes karyawannya itu saat itu. Nah jadi bentuknya itu kan ketika masuk pintu mesnya itu langsung ruang tamu sama dapurnya nyatu gitu, sama ruang makan nyatu, sama dapur bersih juga. Nah jadi kamar tidur tuh di atas. Nah gue naiklah ke atas kan, kamar tidur kan sendiri apa udah? Waktu itu kondisi berdua. Nah di FAI itu kalau misalkan kita udah selesai kegiatan fotografinya, foto-foto, kita ada sesi yang namanya hening mas. Jadi lu matiin semua pencahayaan, lu diri berjarak. Nah lu ngerasain sekitar deh, lu akan merasakan apa, kayak entah lu bisa dapat visual, lu udah bisa dapat audio di situ. Itu setelah foto tapi setelah biasanya. Foto. Nah pas di momen itu dari tangga lantai bawah mas, gimana ya? Gua ini yang sampai sekarang nih yang buat gua nih, gua sampai sekarang masih belum bisa gua logikin gimana gitu. Gua denger suara kayak raksasa ketawa, tapi dari bawah. Dari bawah, dan ketika ketawa itu barang-barang tuh diberantakin semua. Kondisi saat itu. Itu lagi posisi hening tadi tuh. Saat hening itu, ya kan. Lu doang yang ngerasa atau yang lain juga? Temen gue denger semua. Temen gue denger semua saat itu. Pada saat dicek udah nggak di posisi hening nih, udah nyalain lampu lagi segala macam, pas turun berantakan. Nggak ada orang. Iya sih, secara logika siapa secepat itu gitu ya. Karena emang kalau bilang anggapannya, kalau misalkan dibilang temen gue mau jahil, masa di satu lokasi itu mas, itu satu lokasi yang emang dibilang cukup angker buat FAI saat itu gitu. Jadi kayak cuma lu kalau lu mau sembarangan, lu mau songong nggak bisa sompral lah. Iya nggak bisa sompral, lu nggak akan kepikiran buat kayak gitu. Karena udah takut dulu kan, suasananya udah angker gitu ya. Karena emang di lokasi itu juga waktu itu mau akses ke mes karyawan itu, jadi kan di mes karyawan paling belakang, paling tengahnya itu tuh ada mobil-mobil yang emang sebenarnya kayak buat mobil-mobil jualan lah gitu kan, mobil-mobil jualan. Dan di akses jalan ke lurusnya itu sebelah kiri ada kandang anjing saat itu, dan anjingnya ada semua, anjingnya gonggong terus. Dan dekat ada anjing itu mas, waktu itu teman gue foto nyepret itu kayak sosok kain putih mungkin, kayak tapi gue lebih ngasumsiin tuh saat itu jelas itu kuntilanak tuh kayak terbang ke atas begitu. Dan posisi di realnya anjing lagi pada gonggong semua. Saat itu anjingnya gonggong. Gitu. Jadi banyak ya mas udah ngalamin semenjak di FAI ini. Yang tadinya lu berpikir secara rasional gitu pakai logika, tapi nggak ketemu. Akhirnya jadi bikin lu percaya kalau ya udah makhluk-makhluk ini ada gitu ya. Gitu kan. Oke mas. Tapi kalau misalkan mas, gue nanya nih mas, orang di luar sana nih mas nggak ikut FAI, cara biar mereka dapet foto-foto hantu kalau dia mau hunting-hunting sendiri atau sama temen-temennya nyoba, harus pakai kamera apa pakai HP aja bisa, atau ada tips and trick sendiri mas? Sekarang kan juga kamera handphone juga kan udah lebih up to date ya mas ya. Maka dari segi settingan juga pun udah bisa menyesuaikan kayak kamera profesional sebenarnya kan. Itu kan. Nah, emang settingan apa mas yang dipakai?
Paling kalau kamera settingan profesional, anggaplah mirrorless gitu misalnya atau DSLR. DSLR. Paling cuma ini aja Mas, kita cuma kayak main di ISO-nya aja. ISO digedein. ISO paling dipasang 800. Oh, nggak terlalu gede malah ya. Terlalu gede malah sebenarnya. 800, shutternya yang direndahin. Shutternya direndahin dan main flash. F-nya? F-nya itu diafragmanya paling 56. Oh, jadi dia memang main di flash ya. Iya, main di flash. Itu kenapa Mas di setting seperti itu ada concernnya kayak ini biar lu jelas, biar lu apa gitu, ada reasonnya nggak? Nah, kalau waktu itu sebenarnya emang settingan kayak kita buat nyesuaiin supaya antara misalkan foto biar nggak terlalu gelap aja Mas. Sebenarnya saat bisa itu, kelihatan saat itu gitu ya. kan. Tapi pada akhirnya kesini itu jadi settingan paten buat FAI ketika ngambil sosok, karena emang beberapa udah banyak lah kita hunting dengan settingan seperti itu. Itu dapat paling cuma ini doang Mas. Nyesuaiinnya cuma tergantung di lokasinya, itu nyesuaiin di ini aja, di speed sama di ISO-nya aja. Sesuai lokasi ya. Gitu. Tapi yang selebihnya nggak ada yang kita ganti kalau itu. Oke Mas. Kalau dari secara penjelasan logikanya nih Mas, sainsnya gitu ya. Kenapa bisa ketangkep di kamera Mas? Mau HP ataupun kamera profesional, kita bicara DSLR atau mirrorless. Ada nggak Mas yang Mas tahu gitu penjelasan logisnya? Kalau yang gue tahu ya Mas ya, kalau penjelasan dari sosok dari kenapa itu ketangkap itu sebenarnya secara metafisik tuh, jadi kan kayak makhluk-makhluk seperti mereka ini Mas, mereka menyukai benda-benda yang emang ada muatan magnetnya. Karena mereka sendiri itu juga bentuknya itu sebenarnya satu energi elektromagnetik sebenarnya. Oh, mereka itu kalau di bahasa energinya bentuknya energi elektromagnetik. Iya. Jadi dia suka juga dengan benda-benda atau alat-alat yang ada hubungannya sama elektromagnetiknya juga. Makanya kalau misalkan kayak kita foto nih, kalau di FAI sendiri kalau misalkan lo foto pakai handphone, ya kan kita lebih sering kita aktifin mode pesawat gitu. Karena keberadaan sinyal ini akan mengganggu si mereka ini yang anggapnya sebagai energi ini untuk tertarik dengan si benda magnet ini Mas. Kayak handphone gitu yang ada muatan magnetnya, ya handphone itu gitu. Oh, jadi makanya kalau kan saya sering nonton nih Mas, gue sering nonton Ghost Ranger. Ada alatnya Ghost Detector. Memang dijelasinnya kan dia sebenarnya ngebaca sinyal elektromagnetik kan, kekuatannya. Meningkat nih ini. Benar. Karena memang dia wujudnya elektromagnetik ya Mas. Benar, iya. Mereka itu emang ada muatan elektromagnetik ya. Nah, kalau dipanggilnya Mas, let's say nih, gue ikut komunitas FHI. Kan jaminan nih, bukan jaminan ya, bisa dibilang 80% dapat lah kalau dari cerita lu tadi ya Mas ya. Ada cara ritual khusus manggil? Apa lu yang penting lu takut aja ya biar nanti energi lu diserap gitu? Ada ritual khususnya nggak? Kalau ritual khusus nggak ada sih. Kalau ritual khusus nggak ada. Paling cuma kayak sebenarnya kalau itu dibilang rasa takutnya itu juga pun dibentukkan natural Mas. Jadi anggapannya kayak lu nih, aku contohnya kayak gue sama lu nih, kita hunting aja ke lokasi, hunting ke dalam, masuk hunting, ya kan. Pasti ketika minimal banget kan lu akan tahu satu cerita ini kayak sedikit background story-nya. Ya, background-nya tempat ini gimana gitu. Kan. Otomatisnya ketika lu berjalan, lu masuk ke dalam itu kan lu akan berpikir kayak ternyata di tempat ini dulunya pernah ada pembunuhan atau gimana gitu kan. Mulai itu gitu timbul-timbul tuh. Nah, timbul gitu kan. Merinding juga nih gitu ya. Ketika tiba-tiba lu dengar satu interaksi kayak lu bunyi apa gitu kan. Jadi kan itu ningkatin apa ya? Ningkatin ke rasa was-was lu kan akan lebih meningkat nantinya kan gitu kan. Nah, itu yang jadi yang bagi si makhluk ini makanannya dia, mereka rasa takut lu itu adalah energi buat mereka bisa proyeksiin diri mereka sebenarnya. Berarti kalau begitu bisa gue bilang dong Mas, ketika lu hunting let's say berdua nih, dua-duanya sompral nih, nggak ada rasa takut, kemungkinan lu kecil dapet ya. Gue pernah ngalamin kayak gitu kok. Oh, lu pernah Mas ada kejadian? Bahkan sampai sekarang itu pun, jadi gue tandeman sama temen gue nih, dia kan, ini anaknya dia emang logik banget kan. Jadi karena kalau gue udah hunting berdua sama dia, ketemu nih dua-duanya logik nih. Seplong ya, seluas itu aja gitu. Itu gue nggak akan dapat apa-apa Mas. Sama nggak pernah tuh. Seminim-minimnya banget gue dapat itu suara doang. Suara dan nggak ketangkap juga di foto ya? Nggak ketangkap di foto, tapi langsung gue denger aja gitu, kayak orang naik turun tangga waktu itu. Tapi karena nggak ada makanan buat si makhluknya, dulunya nggak takut. Gitu. Makanya kalau suara yang kayak mereka ciptain itu ya anggapannya mereka ngasih dulu, kalau gua takut mereka ambil lagi gitu. Kasih feedback dia. Feedbacknya gitu. Dalam bentuk jadi sosok, jadi foto gitu ya. Oke Mas. Tapi kalau dari FHI sendiri Mas, nyediain nggak orang pinter deh satu gitu buat ngejagain lu di satu tempat gitu. Misalkan kita hunting nih, si A sebagai orang pinternya ya, tenang aja nanti lu dipagerin ini apa
kita nggak percaya gitu-gituan dari FAI sendiri. Kita kalau dibilang no klinik lah bahasanya gitu. Kalau kita no klinik sih mas. Jadi full gitu. No klinik, kita no klinik. Kalaupun misalkan, tapi kita tidak anti dengan teman-teman yang emang mereka punya kemampuan gitu. Gifted gitu, kita nggak anti. Tapi ketika mereka ingin kontribusi ikut di FAI, mereka ya harus ngikut kayak yaudah lo ikut rule fotografi gitu. Ikut rule fotografi. Nah ketika nanti misalkan emang udah di momen kayak mereka pengen hunting lagi gitu kan, ya paling cuma kayak dari merekanya aja gitu, kayak buat mereka sekadar ngejelasin aja gitu, kayak masuk bagian sesi sharing aja sebenarnya. Jadi ada sesi sharingnya juga ya mas? Betul. Berarti kalau kita ikut hunting FAI itu ada sesi sharing, huntingnya sendiri sama hunting tadi. Betul ya. Dapat tuh tiga-tiganya tuh. Tiga-tiganya dapat. Yang mau ikutan bisa langsung DM aja mas ya? Bisa langsung ke DM ke Instagramnya FAI bisa. Nanti kita taruh linknya di deskripsi mas. Jadi yang mau penasaran ikut, semoga rame nih mas. Siap. Thank you. Oke mas. Terus kalau tadi kan berarti nggak nyediain orang pinter mas. Maksudnya nggak percaya hal gituan, tapi kalau ada pun ya udah gitu ikut bareng. Pernah nggak ada kejadian di satu tempat lagi hunting FAI rame-rame, terus ada yang kesurupan let's say atau kesambet gitu, diselesainya gimana mas? Kan semua logik. Kalau selama ini sih ya, selama FAI aktif selama sekitar 10 tahun ya mas, di 2014. Kalau dari teman-teman sendiri sih pengalaman kayak gitu nggak ada. Nggak ada mas? Nggak ada. Sebenarnya sama sekali nggak ada. Yang kayak besoknya nih abis hunting, bro gue kayaknya dari semalam berat nih ini gue gitu. Nggak kalau ada. Itu kita ada penjelasannya mas. Kalau kayak apa gitu. Mas penjelasannya? Ya itu sih dibikin simple aja logik. Lu kan aktivitas malam, mobilitas lu tinggi kan. Lu gerak gitu kan. Pasti kan badan lu kan semuanya kan akan aktif. Yang dimana ketika lu udah selesai, lu udah ketemu waktunya istirahat, ya semua jadi akumulasi, rasa capek lu semua kan numpuk di situ. Itu yang makanya pinggang gue pundak gue berat nih. Nah, ini gue panas nih. Tuh, kayak gitu. Ada penjelasan logiknya ya. Kayak gitu. Iya. Jadi bukan semena-mena ya di sini bro, sini gue ini. Dan kita juga mindset ke teman-teman kayak ketika lu merasa pundak lu berat setelah lu ikut hunting ini, lu jadi berat atau lu pusing gitu. Ya itu mindset aja tanamin di diri lu kalau ya lu habis aktivitas malam, mobilitas lu tinggi, lu kesana sini, badan lu dibawa gerak yang seharusnya waktu malam itu biasanya lu istirahat ya kan. Tapi ini lupus ya kan, lupus untuk aktivitas. Ya jadinya kan lebih dua kali rasa capeknya akan numpuk, akumulasinya kan terjadi seperti itu. Tapi berarti banyak mas yang kayak gitu, yang ngomong, yang belum tahu ya kayak, bro gue berat bro, abis kemarin hunting gini-gini. Banyak tuh yang kayak gitu. Banyak juga yang bilang, bahkan kayak pas di lokasi hunting juga pun bilang kayak gitu, tapi ya gue jelasin gitu. Jadi ada logiknya semua ya, karena nggak percaya klinik juga ya mas ya, FAI ini. Bukan yang hunting terus gitu ada ritual manggil gitu khusus, nggak ada ya? Nggak ada mas, nggak pernah sama sekali mas. Nggak pernah ada. Terus kejadian kesurupan aja bahkan nggak ada tuh ya di FAI. Kalau dibilang kesurupan itu gimana ya? Gue mau mempercayainya itu terkadang itu terjadi sama orang-orang yang emang mereka nih yang ngalamin cuma yang gifted doang mas. Yang mereka yang emang dalam artian mereka yang bilang kayak istilahnya bahasanya indigonya lah gitu kan. Biasanya yang kena apa ya orang-orang ya dia aja. Cuma kalau untuk teman-teman yang lain nggak pernah ada. Jadi kan kita mau bilang itu emang ada, kita ragu karena nggak bisa divalidasi karena dia ngerasain dia yang bisa. Ya kan. Kalau mau dibilang bohongan juga kita nggak enak juga sama dianya. Benar gitu. Ya bahasanya kan gitu. Karena nggak ada penjelasannya itu ya. Makanya tadi kenapa gue bilang kalau misalkan kejadian kesurupan itu nggak pernah dialamin ya. Maksudnya itu dari teman-teman yang emang anggota-anggota biasa gitu yang emang udah ikut lama, mereka selama 10 tahun ini nggak pernah ngalamin apa-apa. Jadi ya bisa dibilang yang ikut FAI ini dari tahun 2011 sampai sekarang tuh walaupun udah keluar, udah jarang hunting lagi, nggak pernah ada yang mas semenjak gua kesini gue jadi digangguin nih kebawa sampai rumah gitu-gitu, nggak ada ya mas? Nggak ada. Semuanya aman-aman aja. Aman-aman semuanya. Dan foto itu ada terus, disimpan terus gitu ya? Masih ada terus. Kalau foto hilang mas, kan suka nih misalkan, kita hunting bro, saking seremnya tiba-tiba korup data gue cuci nggak ada, gue ini nggak ada. Pernah juga ngalamin juga itu. Itu logisnya nggak ada dong mas? Penjelasan logisnya. Nah itu yang masih jadi pertanyaan gue juga sampai sekarang sebenarnya ya, kayak buat masalah foto hilang itu kan, karena waktu itu emang kejadiannya itu bahkan bukan setelah kita aktivitas mas, jadi pas lah itu waktu itu baru mau dipindahin
Jadi kan emang di FAI juga kan ada bagian yang arsip buat nampung foto itu kan, gitu kan. Dari semua anggota ya dijadiin satu gitu mas. Dan waktu itu masih di lokasi hunting, waktu itu mau mindahin foto. Oh masih di tempat, masih di TKP. Bahkan belum sekadar dibikin lingkarin aja buat ngasih perbandingan sama foto yang kedua gitu, atau foto 1 foto 2 gitu, filenya udah nggak ada. Korup mas? Apa hilang tiba-tiba? Hilang aja gitu, blast aja udah nggak ada. Nah, itu dari teman-teman FAI nyikapinnya gimana mas? Dengan yang logis banget. Kalau itu gimana ya? Belum tahu aja jawabannya. Belum tahu aja jawabannya. Tapi emang gue mau nyari nemu. Ya itu mas, kadang kan ada hal-hal yang ya gue bilang gue merasa diri gue skeptis nih kan kadang gitu kan. Ini kayak akhirnya hal-hal kayak gitu yang membuat gue berpikir kayak ini kalau gue mau logikain tuh nggak bisa. nyampainya kemana ya gitu. Oh, berarti kalau ada orang yang ngomong gitu mah berarti bener ada pernah kejadian ya mas ya, yang kayak gue habis foto dapet nih bro, pas gue mau pindahin hilang. Bahkan ketika foto aja mas, ketika foto anggapannya lu bawa DSLR nih, ketika pas lagi hunting, lu udah pede kan kayak gue hunting baterai gue full nih, lu baru masuk ke dalam 10 menit baterai lu habis. Posisi kamera panas gak mas? Iya. Kalau secara logika nih ya, overheat kali kameranya. Tapi kan situasi nggak panas ya, situasi lingkungannya. Nggak tiba-tiba panas. Kameranya doang panas dan lowbat gitu. Iya. Karena kan gini, kalau misalkan dibilang oke, kalau gue overheat berarti kan ada kegiatan yang emang ngebuat video lama gitu. Ya. Ini kan nggak, anggapannya kayak misalkan ketika mau dinyalain ketika mau motret doang. Nah, jadi kan mereka explore ke dalam, masuk, tiba-tiba nyalain kamera, cetek foto 1 2 tek udah matiin lagi. Iya. Terus ada dapat lagi spot mana, nyalain lagi, foto lagi. Pokoknya ada 4 spot kan, 1 2 3 spot 1 2 3 udah dapat di pasti spot keempat. Ketika lo baru mau moto, baterai lo habis. Pas kelar full lagi nggak mas? Biasanya kalau kayak gitu sih lowbat terus aja. Lowbat terus aja. Benar. Jadi kalau dibilang error juga nggak mungkin karena lowbat terus. Dan besoknya dipakai normal gitu ya. Normal, dipakai bukan normal. Yang kayak ternyata baterainya rusak, nggak gitu kan? Enggak. Gokil ya. Berarti walaupun di FAI rata-rata nggak percaya klinik, maksudnya hal-hal yang berbau klinik-klinik gitu, ritual apa, tapi tetap kejadian yang nggak bisa dipikir secara logika tetap ada ya mas ya. Ada. Berarti paling serem juga tadi udah lu ceritain ya mas ya. Yang beberapa kasus tadi. Sekarang kalau tempat mas. Dari menurut lu aja deh. Yang paling serem yang pernah lu datengin sendiri, lagi bawa nama FAI, maksudnya hunting bareng ataupun lagi enggak gitu. Ada nggak mas yang paling kayak lu coba datangin deh, ini serem banget menurut gua. Tempat yang paling serem itu kalau masih di daerah Jabodetabek ya mas ya. Kalau daerah Jabodetabek bebas mas, nggak apa-apa, mau di luar kota juga. Kalau untuk Jabodetabek sendiri itu sebenarnya di lokasi yang tadi gue bilang yang klaster kecil itu tuh, klaster kecil Tangsel itu. dong. Tangsel itu. Oke, itu serem tuh. Itu serem karena gini mas, bahkan lu belum sampai lokasinya. Jadi kan tadi gue bilang kan kalau akses di jalan utama sampai ke depannya aja itu 100 meter itu cuma jalan setapak doang ya, kali paling buat mobil satu gitu kan masuk itu kan. Nah jadi di sebelah kirinya itu tuh udah ngeplong aja kayak jurang gitu mas sebenarnya. Nah waktu itu gue lagi mas, nanti boleh sebutin ya off air aja alamat itu. Gue survei kan waktu itu Ini baru mau menuju ke lokasinya nih. Di tengah jalan, baru di tengah jalan tiba-tiba dari arah jurang itu ada cewek yang teriak, "Woi!" gitu. Cewek di tengah jurang gelap gulita, Mas. "Woi!" gitu, ada yang gitu. "Woi!" gitu. Kalau logik nih Mas ya, kalau gue posisi skeptis. Mohon maaf lagi mesum kali itu di jurang. Tapi enggak mungkin masa mesum di jurang gitu ya. Karena udah lu center belum Mas ngecek gitu? Udah karena pas bagian bawahnya itu sebenarnya ada bentuknya pemancingan, tapi pemancingan tuh agak jauh ke sini mas, agak lebih ke sana. Dan kalau teriak pun nggak sekedengeran tadi woi itu yang pertama. Tadi, gitu. Jadi udah dites pakai logika juga, udah nggak ada yang masuk tuh. Itu gue sampai sekarang juga. Semua denger mas, apa lu doang? Semua denger. Sama, semua dengernya woi itu. Iya. Bahkan waktu itu pas di lokasi itu juga tuh, gue tuh ingatnya waktu itu pas lagi jadi kita hunting nih mas di lokasi itu kan, lokasi hunting itu kan waktu itu. Jadi sebenarnya kan tadi gue bilang kan, jadi bangunan itu kan sebenarnya ada posisi perumahan itu kan ada di atas kan, jadi kayak itu ada akses buat turun ke bawah gitu loh sebenarnya, turun ke bawah gitu. Nah di satu akses buat turun ke bawah itu posisinya view-nya tuh kayak ngadep langsung ke arah pohon kelapa
waktu itu pohon kelapa. Nah waktu itu pas lagi mapping di situ, waktu itu atau lagi hunting, gue maaf kalau gue agak lupa. Itu waktu itu pas lagi hunting di situ, lagi mau turun ke bawah nih karena mau lebih explore lebih jauh kan. Itu dari pohon kelapanya aja pun udah ada yang nempel di situ waktu itu nangkring di situ. Benar-benar ada yang nempel di situ. Kelihatan Mas. Kelihatan, bahkan nggak lewat kamera, lu langsung lihat tuh ada waktu itu. Dan semua, nggak cuma lu doang. Iya, semua ngeliat. Itu ada sosok tuh nempel gitu di pohon kelapanya. Wah ini makin penasaran nih lokasinya, ntar deh Mas. Ntar sebutin aja, ngerinya takutnya rame. Iya. Tapi kalau gue mau tarik nih Mas, ceritanya apa sih Mas sampai itu tempat seserem itu? Kalau nanya-nanya warga sekitar gitu, bekas kuburan kah atau apa kok sampai seserem itu gitu? Kalau emang dari warga sih waktu itu nggak ada pernah yang mau ngasih detail ya Mas. Intinya kalau buat itu, cuma saat itu emang bangunan rumah itu kenapa nggak jadi, bahkan kayak belum kejual sampai sekarang, kayak belum susah laku lah gitu. Susah laku itu dari situ tuh waktu itu kalau nggak salah tuh karena ada kejadian ini Mas jadi kan disebutnya itu rumahnya, aduh kalau disebutin ketahuan ya. Nggak bisa. Gue nggak bisa nyebutin karena kelihatan. Siap. Kayak ciri khas banget ini tempat ini gitu kan. Jadi satu bangunan rumah itu ada ciri khasnya lah gitu. Ada ciri khasnya di rumah itu. Jadi tuh pernah jadi ada bangunan kolam itu. Nah itu pernah ada yang tinggal di situ, suami istri itu. Gua nggak tahu kasusnya apa. Tapi istrinya itu dicor di pancuran air dalam rumahnya itu yang kayak anggapan buat hiasan gitunya. Oh, jadi di situ ada mayat istrinya gitu di situ. Itu ya, situ. Oh, itulah yang bikin serem tuh Mas ya. Dan rumahnya itu pun susah laku jadinya bangunan itu. Laku. Bahkan sampai terakhir gue datang ke sana itu kan belum laku. Jadi enggak gini Mas. Jadi waktu gue datang ke lokasi yang klaster itu, ya kan. Nah, di depan gerbangnya itu sebenarnya ada kayak rumah penjaganya gitu lah, kayak rumah penjaga itu. Itu dari yang awal gue ikut hunting itu rumah itu masih ada yang jaga sampai terakhir gue ke sana itu udah tinggal puing-puing. Karena nggak ada yang berani di situ juga. Situ ya. Iya, nggak ada yang berani di situ juga. Memang berarti tempat serem itu pasti ada cerita latar belakang yang bikin serem juga gitu ya Mas. Benar. Itu kan tadi Jabodetabek Mas. Jabodetabek. Luar kota deh satu lagi terakhir. Luar kota itu ya itu Mas, jadi kan pernah dapet undangan dari waktu itu masih masanya filmnya Pengabdi Setan yang pertama, ya kan, lokasi rumah ibu lah. Rumah ibu. Ini kan udah pada tahu di film ya, jadi disebutin juga nggak apa-apa. Nah saat itu kan emang sebenarnya tempat itu belum jadi wisata komersil kayak sekarang. Mas sorry, Pengalengan berarti ya Mas? Pengalengan kan? Ya kan. Waktu itu kondisinya emang kita sebenarnya film itu belum baru akan digarap sebenarnya. Tapi waktu itu sutradaranya Mas Joko Anwar waktu itu minta kita undang kita buat coba dong lu huntingin di situ, lu explorein di situ gitu kan. Dan itu tuh sebenarnya selain dari rumahnya, lingkungan juga pun mendukung untuk serem nih. Mendukung serem karena ada satu foto yang sempat gue kirimin Mas, mungkin kayak pocong gitu, kayak nempel di pohon itu lagi naik pohon waktu itu saat itu. Lagi naik pohon Mas. Manjat. Iya, manjat. Gimana sih kayak mungkin lu kalau ngeliat kayak ulat bulu nempel di pohon gitu Mas. Nah kayak gitu. Ya itu di kamera doang apa juga mata biasa lihat juga Mas? Kalau waktu itu emang di kamera. Di kamera dapat ya. Dan banyak nih Mas kalau di daerah situ dapatnya? Dapat banyak. Di situ banyak dapat gitu. Kalau untuk di rumahnya sendiri waktu itu, jadi gue mau hunting waktu itu Mas. Gue mau hunting. Nah, jadi pas mau masuk kan kalau di FI kan gitu, emang sistemnya berdua-dua buat masuk. Oh, masuknya berdua-berdua. Jadi gue tidak akan ramen Mas. Anggapnya misalkan waktu hari itu yang ikut ada sekitar 15 orang. 15 orang. Jadi gue punya tempat yang namanya safe zone. Ada safe zone-nya. Safe zone-nya itu mungkin bisa dibatasin jaraknya sekitar 50 sampai 100 meter dari lokasi. Dari lokasi. Dari lokasi. Nah, nanti dari situ teman-teman yang mau hunting mereka masuk ke dalam berdua. Kita untuk komunikasinya pakai HT. Dan call sign-nya juga pun kita pakai pocong 1 sama pocong 2. Emang udah ngundang dari call sign-nya aja udah ngundang ya. Karena gini Mas, kenapa pocong kita pakai call sign kayak gitu? Pernah ada kejadian kita sebut nama misalkan nyebut namanya A ke safe zone gitu kan. Oke, safe zone nerima ke A gitu kan. Kabarin gitu kan. Nah, pas lagi ngomong gitu A ke safe zone ada yang nyaut.
ada yang nyaut tapi bukan dari safe zone. Nyautnya Nah kejadiannya waktu itu gini, gue lagi waktu itu kebetulan gue lagi liputan bareng media juga sebenarnya waktu itu, ya kan. Nah, itu tuh emang hunting itu kondisi kita kan punya HT itu sebenarnya ada 4, ya kan ada 4 waktu itu kan. Nah HT ada 4 dan itu waktu gue lagi apa bareng media itu ke dalam itu gue nggak bawa HT mas. Kondisi waktu itu gue nggak bawa HT. Lagi nggak bawa HT. Ke dalam. Nah pas gue lagi apa review apa lagi jelasin ke mereka lah, terus nggak berapa lama tiba-tiba teman gue 2 orang jemput kan. Gue bilang kenapa, gue lagi syuting, gue bilang gitu kan. Balik lu dah ke safe zone deh, ini ada masalah soalnya tadi. Gue bilang kenapa sih gitu. Ikutlah ke safe zone nih. Safe zone nih gue balik kan. Nah pas gue ke safe zone itu balik diceritain. Jadi ada satu teman gue yang emang dia lagi main-mainin HT lah gitu kan, main-main HT. Dia mikirnya gue ini mas. Dia mikirnya gue bawa HT ke dalam gitu kan. Padahal lu aslinya nggak bawa HT nih. Nggak bawa HT. Itu dia ngomong lah kayak safe zone ke A segitu. Safe zone ke A gitu kan. Tiba-tiba dia yang jawab cewek, iya masuk gitu. Dan pas dicek itu HT-nya itu kan 4 ya. Ya, ada 4 yang 3 HT itu di bawah di tanah semua, maksudnya nggak ada yang pegang, nggak ada yang pegang. Dia doang sendiri dong yang pegang sendiri gitu. Suara cewek lagi. Suara cewek. Akhirnya dari situlah call sign-nya diganti. Jadi pocong 1, pocong 2. Iya, karena emang bentuk mereka itu kan yang manipulasinya jin itu kan bisa kayak gitu mas. Karena sinyal balik lagi tuh elektromagnetik. Kan HT itu kan pakai sinyal-sinyal radio kan mas. Bener, iya pakai itu. Berarti kalau misalkan ya maksudnya cerita-cerita mistis satpam yang security yang dengerin suara HT apa tuh emang bener ya mas, lu percaya berarti ya? Itu percaya. Karena dia bisa ganggu itu. Kalau itu gue karena dia emang bisa ganggu frekuensi. Bener. Kalau telepon gaib percaya gak lu mas? Dengan lu kan logik banget nih. Terus lu udah ngalamin nih HT keganggu gitu-gitu. Kalau mas gue ditelepon hantu. Kalau di telepon enggak itu sebenarnya gue kalau mau dibilang percaya gue belum ngalamin ya mas ya, belum ngalamin. Tapi kalau secara logik masuk nggak tuh mas? Kalau radio kan tadi masuk tuh HT. Mungkin bisa. Tapi balik lagi dengan kondisi kesadaran dari orangnya sendiri mas. Jadi gue bilang gitu kan. Benar. Ketika mereka dengan pembawaan takut itu mungkin makhluk-makhluk yang ada di sekitar energinya nyerap ya. Nyerap gitu. Jadi akhirnya masuk ke situ gitu. Oh, jadi lu masih di tengah-tengah nih, di ambang percaya dan tidak percaya. Harus dibuktikan dulu. Iya, benar. Harus dibuktikan. Karena kan kayak contohnya gini, kayak misalkan anggapannya foto dari FAI gitu kan, ya kan. Terus ada orang lain ngirim foto gitu kan. Gue tidak akan bisa kayak bilang kayak misalkan foto FAI lebih real, foto lu tuh enggak gitu. Enggak, karena kan semua foto itu kan misalnya tanya kayak orang nih ngirim nih, bukan dokumen FAI kayak misal kayak lagi podcast gini aja nih, kayak podcast gini tiba-tiba lu nyariin foto horor nih mas ke gue nih kan, mas nih foto asli nggak lo gitu kan sama gue kan, kayak gitu. Itu gue tidak akan bisa asumsi gue nggak akan bisa kasih opini kalau foto itu asli atau enggak, karena prosesnya sendiri di FAI juga pun kita butuh analisis mas. Jadi foto gitu, misalkan kita hunting nih minggu ini, itu kan nanti itu kita masih analisis buat 3 sampai 4 hari ke depan buat mastiin foto itu asli ketangkapnya suspek atau enggak gitu di situ. Oh, jadi sekompleks itu mas ya, dinilai ini suspek apa enggaknya aja banyak tahapnya gitu ya. Karena pernah punya kesalahan juga waktu itu kan. Editing mas apa gimana mas? Kecolongannya jadi ternyata foto itu editing apa gimana kesalahannya? Enggak, sebenarnya kesalahan statement aja waktu itu. Jadi kayak lagi diundang gitu kan, salah satu, karena waktu itu kan emang yang tampil bukan gue sama pengurus, jadi kayak pengennya waktu itu teman-teman FAI juga ikut kontribusi buat tampil kayak gini kan, kayak ada podcast atau di TV segala macem gitu kan, pengen gitu. Akhirnya gue nunjuk 1 atau 2 orang waktu itu ya kan di stasiun TV, dia bilang dikasih contoh lah foto sama hostnya kan, kayak ini asli apa enggak gitu gini kan, dia pede, dia bilang ini mah editan segala macem gini gitu kan. Ternyata asli. Udah, yang main ya netizen kalau kayak gitu waktu itu kan, kenanya di situ gitu kan. Jadi makanya dari situ semenjak itu setiap emang kalau kita ditanya foto ini asli ya gua akan kasih jawaban kayak ya kita nggak bisa mastiin foto ini asli atau enggak, karena satu bukan kita yang ngambil ya kan, yang kedua kalaupun harus mastiin kita butuh analisisnya dulu, masa kayak butuh tahu foto itu diambil di mana, background tempatnya apa, ada cerita apa di situ. Jadi kompleks juga ya mas. Iya benar. Cara penilaiannya. Oke. Jadi berarti tadi udah kejawab tuh mas ya. Kalau di
foto-foto yang ditampilin FHI itu kalau udah dibilang penampakan atau suspek itu udah melewati proses yang panjang juga. Betul. Ya. Tekniknya juga udah pakai burst. Jadi bisa divalidasi ulang dengan foto yang sama. Benar. Ya, terakhir nih Mas, buat teman-teman yang mungkin belum join ke komunitas FHI atau dia pengen hunting-hunting sendiri dulu, saran lu gimana Mas? Apa harus pakai kamera atau pakai kamera handphone aja udah cukup? Atau tips and trick dari lu terakhir gimana? Kalau dari gue sih memulai. Tips gue ya kalau buat yang memulai, kalau emang tertarik dengan kegiatan fotografi hantu kayak gini, cuma emang kadang terkendala jarak ya, karena kan kita fokus di Jabodetabek ya untuk saat ini. Ya bisa dimulai dari mereka pakai kamera handphone juga yang tadi gue bilang sebelumnya kan Mas. Pakai airplane mode ya? Airplane mode, kita pakai airplane mode itu ambil dua kali foto, 2 kali capture atau lebih, itu nanti gunanya untuk perbandingan, untuk validasi validasi di spot yang sama. Di spot yang sama, benar. Oke, terus kalau dari secara fisiknya dia, maksudnya kayak pikirannya harus lu takut kah atau jangan skeptis biar dapet, itu ada tips-tipsnya? Kalau buat masalah itu kadang rasa takut orang kan munculnya beda-beda ya Mas ya. Itu kalau itu sih lebih ke berjalan aja sih kalau gue sih. Jadi kayak ketika mereka nemu satu lokasi, kalau mereka yakinin mereka tahu mereka yakin ada, tahu background story lokasinya itu, nanti bakal ketika sampai di situ pun mereka juga akan ngerasain kok feel-nya, ambience-nya bakal kerasa di situ gitu kan untuk mereka mau hunting. Makanya tadi walaupun FHI ini percayanya logis semua ya Mas, rata-rata ya. Tapi tadi lu juga bilang kalau emang lu ikut nanti bakal ngerasain tuh experience-nya di tempat gitu ya. Nggak dapat foto, lu bisa ke yang hening sih betul lu dapat experience suara atau perasaan apa gitu. Jadi kalau yang mau join bisa di deskripsi nanti saya taruhin ini Mas. Siap. Thank you banget lu Mas waktunya. Wah, gue yang makasih banget nih Mas ya. Thank you banget. Udah ngasih gue tadi beberapa materi fotonya. Mudah-mudahan nanti banyak yang join dan mudah-mudahan juga kita bisa kolaborasi bikin event bareng nih Mas ya. Siap. Aneka Tunggu foto banget nih sama dari teman-teman Aneka Foto nih. Siap. Sekali lagi thank you banget Mas. Salam buat teman-teman FHI yang lain ya. Thank you Mas. Thank you teman-teman buat yang mau nungguin cerita menarik lagi, tungguin terus episode Cerita Lensa lainnya. Dan sekali lagi thank you banget buat FHI. Sampaikan salam dari Cerita Lensa Mas untuk anggota yang lain. Jadi see you on the next episode. Thank you Mas. Thank you Mas. Thank you. Oke, nggak lupa-lupa gue ingetin lagi buat teman-teman yang nyari kebutuhan fotografi dan videografi bisa langsung cari ke anekafoto.com. Kita ada di website yaitu www.anekafoto.com dan juga ada di marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan juga Blibli. Kalau kalian mau datang langsung ke offline store kami ada di Pasar Baru Metro Atom. Jadi tungguin terus Cerita Lensa episode selanjutnya dan kalau belanja jangan lupa di Aneka Foto. See you.